Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tabi pun. Apa kabarnya hari ini semua? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan secara jarak jauh atau daring. Semoga kalian yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini agar mendapatkan berkah dari Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kalian juga berdoa yang ada di rumah, kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi seluruh pembelajaran kita hari ini akan dimudahkan oleh Allah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian untuk mengetahui kehadiran kalian. Silakan tulis nama kalian, ya, kemudian tulislah di bawahnya kehadiran kalian. Saya hadir Bu, misalnya Abdul Malik hadir, oke? Nah, sambil menunggu kalian mengabsen, akan Ibu tampilkan video pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian menyimak, mengamati, dan memperhatikan. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Silakan, selamat menyaksikan. Ketentuan hukum Islam tentang penyembelihan hewan. Kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu pertama tentang pengertian penyembelihan hewan, kedua jenis-jenis penyembelihan hewan, ketiga syarat sah penyembelihan hewan, keempat hadis tentang penyembelihan hewan, kelima sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan, dan keenam hal-hal yang makruh dalam penyembelihan hewan. Pengertian penyembelihan. Penyembelihan hewan menurut ilmu fikih disebut az-zabhu atau az-zakatu, yang berarti tata'ayyub atau membuatnya menjadi baik, harum, dan sedap. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernafasan serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Yang kedua, jenis penyembelihan hewan. Jenis cara penyembelihan hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama secara tradisional, yaitu pelaksanaannya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung. Cara penyembelihan yang kedua yaitu secara mekanik, yaitu penyembelihannya dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Syarat sah penyembelihan secara mekanik yaitu penyembelihnya harus Islam, mumayyiz, berakal sehat, dan tidak buta saat menekan tombol mesin. Kemudian membaca basmalah dengan menyengaja menyembelih hewan dengan menggunakan pisau pemotong yang tajam, serta hewan yang disembelih hewan yang halal dan masih hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu syarat sah penyembelihan hewan. Yang pertama, binatang dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. Kedua, penyembelihannya beragama Islam. Sekurang-kurangnya sudah mumayyiz, berakal sehat, tidak buta dengan sengaja, dan membaca basmalah serta saat menyembelih. Ketiga, alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam, besi, atau yang lain. 4. Dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernafasan serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Sedangkan untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar, terjebur ke sumur atau terjerat leher, boleh disembelih pada bagian mana saja asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Hadis tentang penyembelihan hewan yaitu terkait dengan alat dan bacaan basmalah saat menyembelih hewan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma asharul qadamu wa dzakaros bismillahi alaihi fakulli." Artinya,
apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka boleh kamu makan. Yang keempat, sunah-sunah dalam penyembelihan hewan. Yang pertama itu membaca takbir dan shalawat 3 kali saat penyembelih. Kedua, sebelum disembelih hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri bawah berada di bawah. Ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher. Keempat, penyembelihan pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan unta sunnah pada libah atau tempat menggantungkan kalung pada leher. Kelima, yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang makruh dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. 2. Urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Keempat, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Baiklah anak-anak, tadi sudah dijelaskan materinya yaitu tentang penyembelihan hewan menurut Islam. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas atau latihan dengan kalian menjawab soal di bawah ini. Yang pertama, jelaskan pengertian penyembelihan hewan. Kedua, sebutkan jenis-jenis penyembelihan hewan. Yang ketiga, sebutkan syarat sah penyembelihan hewan. Yang keempat, tuliskan hadis yang terkait dengan penyembelihan hewan. Kemudian yang kelima, sebutkan sunnah-sunnah penyembelihan hewan. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Oke anak-anak, tadi materi sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian akan menambah ilmu pada hari ini dan menjadikan berkah untuk kita dan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama dengan membaca doa. Kalian yang ada di rumah jangan lupa selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Dari awal hingga akhir materi yang Ibu sampaikan, apabila banyak kesalahan kepada Allah Ibu mohon ampun, kepada anak-anak sekalian Ibu minta maaf, dan Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.